Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Akil Wilda di kelas komunikasi efektif. Dan kali ini kita masuk ke dalam sesi keempat ya. Melanjutkan pembahasan dari sesi sebelumnya. Saya akan coba review untuk sesi sebelumnya ya, bahwa kita sudah belajar terkait tentang bagaimana kita mendengarkan gitu ya. Ada proses mendengarkan yang itu menjadi proses yang vital dalam kita berkomunikasi dan perlu dibedakan ya antara mendengarkan dan juga mendengar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan setelah mendengarkan lantas apa gitu kan. Setelah mendengarkan lantas apa. Nah, kalau kita kemarin membahas terkait tentang bagaimana mendengarkan itu bisa apa ya istilahnya ya, ada dalam bagian dari proses kita berkomunikasi ya, kan kita dapat pesan tuh ya, kan kita dapat informasi, kan kita dapat sesuatu yang kita proses dalam dalam pikiran kita gitu ya. Nah, apa yang kita proses dalam pikiran kita, kita bisa kemudian eh, lanjutkan, kita akan kemudian bisa teruskan dalam bentuk apa, dalam bentuk bicara, dalam bentuk pembicaraan ya. So pada kesempatan kali ini, pada sesi kali ini, sesi keempat ini, kita akan bahas terkait tentang seni dalam berbicara atau keterampilan kita berbicara sebagai bagian penting juga dari bagaimana kita berkomunikasi ya. Ya, kita memposisikan diri kita sebagai seorang komunikator, begitu ya. Kita memposisikan diri kita sebagai seorang komunikator. Kalau kemarin kita memposisikan diri kita sebagai komunikan, seorang yang menerima informasi. Nah, saat ini kita mencoba untuk memposisikan diri kita sebagai seorang komunikator. Seperti apa pembahasannya? Yuk, mari sama-sama kita simak. Teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang komunikasi, maka berbicara itu ada satu aktivitas atau satu kegiatan yang itu tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita bicara tentang bicara, kalau kita bicara tentang bicara, ya, dalam rangkaian proses komunikasi, maka itu adalah sebuah keniscayaan. Saya mau flashback ke materi saya di awal ya terkait tentang materi komunikasi, bahwa kalau kita bicara tentang komunikasi, maka elemennya kita bisa bagi menjadi tiga hal ya. Pertama adalah elemen visual ya, kemudian elemen verbal dan elemen vokal. Visual, verbal dan vokal. Nah, dari elemen-elemen ini kalau teman-teman perhatikan kesemuanya adalah segala hal yang itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa berbicara dalam jenis apapun, dalam kesempatan apapun ya. Kita lihat visual, bagaimana kita merepresent diri kita ketika kita berbicara itu juga jadi bagian dalam berkomunikasi. Apalagi verbal, pemilihan kata, pemilihan diksi, pemilihan intonasi dan seterusnya ya, pemilihan logat dan seterusnya itu juga bagian dari verbal atau bagian dari ya verbal ya, satu yang penting di dalam komunikasi. Dan terakhir adalah vokal ya, vokal nih, keras keras kecilnya atau keras kencang tidaknya suara kita gitu, intonasi dan seterusnya, penekanan dan seterusnya. Nah, itu menjadi bagian yang penting juga dalam kita berbicara dalam konteks komunikasi. Nah, ini kita coba flashback lagi bahwa setiap elemen itu dia punya proporsi masing-masing, dan proporsi terbesar ada pada visual ya, bagaimana tampilan kita atau bagaimana kita bisa merepresent diri kita ketika kita berbicara, itu juga bagian penting juga dari komunikasi. Seperti hal sekarang nih, gitu. Saya di setiap video sekarang sekarang coba untuk menampilkan diri saya, jadi tidak hanya sekedar suara saja, tapi juga ada tampilan visualnya. Supaya apa? Supaya bisa lebih mengoptimalkan proses komunikasi yang coba saya lakukan dalam proses pengajaran ini. Seperti itu ya. Jadi kita ulang lagi, berbicara adalah keniscayaan dalam sebuah komunikasi, di mana ketika kita berbicara, maka ke semua elemen dalam komunikasi itu bermain, visual, verbal, vokal, dan seterusnya. Oke, sehingga kita perlu memastikan agar ketiga elemen ini bisa bekerja dengan baik. Kita lanjutkan. Teman-teman semuanya, kita semua tuh harus bicara, ya nggak sih? Kalau kita coba flashback atau kita coba reflect gitu ya, dalam keseharian kita, tidak mungkin ada satu hari dalam kehidupan kita yang dilalui tanpa bicara. Pasti ada pembicaraan-pembicaraan yang kita lakukan dalam setiap harinya. Kecuali kalau kita sedang tidak sadarkan diri begitu ya, di rawat rumah sakit, tidak sadarkan diri dan seterusnya. Nah, seperti itu.
Nah, kita nggak mau seperti itu ya. Nah, tapi kita bicara tentang hari normal, pasti hari normal itu tidak bisa tidak ya kita lalui, eh, pasti ada bicaranya di situ. Ya, tak seorang pun tidak dapat Anda ajak bicara bila Anda memiliki sikap yang tepat. Nah, ini juga ada proses saling terima ya, saling menerima dan beri gitu ya. Tak seorang pun tidak dapat Anda ajak bicara bila Anda memiliki sikap yang tepat. Gitu. Jadi em, ketika ketika kita bicara tentang bicara, lagi-lagi ya bicara tentang bicara, maka pastikan kita yang memberikan informasi, kita yang memberikan pesan itu menyampaikan dengan baik sehingga mudah dipahami oleh siapa yang kita ajak bicara. Nah, sehingga proses terjadinya transfer informasi dan transfer pesan itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira demikian. Bicara merupakan bentuk komunikasi manusia yang paling mendasar yang membedakan kita sebagai satu spesies gitu ya. Jadi kita dengan makhluk yang lain ya, dengan hewan, dengan tumbuhan, eh, memiliki tingkat kesadaran yang paling tinggi begitu ya. Tingkat kesadaran yang paling tinggi itu mewujud pada aktivitas bicara yang itu digunakan sebagai bagaimana kita berkomunikasi dengan ya sesama gitu. Kalau hewan ya mereka bisa berkomunikasi tapi tidak dengan bicara ya, dengan suara-suara, dengan gerak-gerik ya, dengan ya apa namanya gerakan, dengan aktivitas dan seterusnya mereka pun berkomunikasi. Tumbuhan pun juga sama, mereka berkomunikasi ya. Bagaimana ketika tumbuhan itu meranggas ya, menggugurkan daunnya, itu juga bagian dari mereka berkomunikasi, menyampaikan pada tumbuhan lainnya, menyampaikan pada kita manusia bahwa ya saatnya ya menggugurkan daunnya gitu, bahwa di dalam tubuh tumbuhannya ya penguapan sangat tinggi sekali terjadi. Nah, kira-kira gitu kalau kita meninjau dari segi biologi ya. Nah, sama halnya seperti kita manusia, kalau kita bicara tentang komunikasi, ya berbicara itu sebagai penanda kita dan pembeda kita dibandingkan dengan spesies lain, dengan makhluk-makhluk yang lain. Seperti itu. Nah, kalau kita coba bandingkan teman-teman semuanya antara kita laki-laki ya dan juga kita perempuan, eh, ada perbedaan di sini. Ya, laki-laki itu setiap harinya, nah ini sudah pada dari riset ya, ada 7.000 kata yang dilontarkan atau diucapkan setiap harinya. Jadi laki-laki 7.000 kata per hari, ya, sedangkan wanita berbicara 20.000 kata per hari. Ya, jadi 3 kali lipatnya, hampir 3 kali lipatnya dari apa yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi heran ya kalau stereotypingnya, ini stereotip ya, saya sekali lagi saya katakan sekali lagi stereotipnya, walaupun tidak semuanya demikian, tapi stereotipnya adalah ya wanita wanita cenderung ini ya talkative gitu ya, cenderung untuk kemudian berbicaranya banyak gitu ya, curhat, ya ngomel-ngomel, ya apapun itu. Ya, tapi saya katakan sekali lagi itulah stereotyping, tidak semuanya demikian. Laki-laki berbicara 7.000 kata per hari, wanita berbicara 20.000 kata per hari. Hampir 3 kali lipatnya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang berbicara, ya percakapan atau bahasa lebih ininya lagi ya, lebih akademisnya lagi percakapan, ya, maka prinsip pertama yang kita perlu pastikan itu berjalan dengan baik adalah mendengarkan. Lagi-lagi mendengarkan. Ya, seperti apa yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, pada sesi sebelumnya, ya, keterampilan mendengarkan. Kenapa kok mendengarkan itu penting? Ya, karena memang kita tidak akan pernah bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan optimal, menyampaikan pesan secara baik dengan kita berbicara tanpa kita kemudian mendengarkan, itu tanpa kita kemudian menangkap kondisi dan situasi apa yang ada di sekitar kita. Dan bagaimana cara kita menangkap kondisi dan situasi yang ada di sekitar kita adalah dengan cara mendengarkan, gitu. Mengobservasi dengan cara mendengarkan dengan baik. Seperti apa kondisinya, seperti apa situasinya, seperti apa maksudnya, dan seterusnya. Pintu gerbang utamanya adalah dengan mendengar, gitu. Pintu gerbang utamanya untuk mendapatkan dan untuk bisa menggambarkan itu semuanya adalah dengan cara mendengar, gitu. So, teman-teman semuanya, tidak akan pernah kita dapatkan komunikasi yang efektif ya, tidak akan pernah bisa kita dapatkan percakapan yang efektif tanpa kita dahului dengan bagaimana kita bisa mendengarkan juga secara efektif. Atau kalau kita bicara tentang sesi yang sebelumnya, tingkatan tertinggi mendengarkan apa? Tingkatan tinggi mendengarkan adalah mendengarkan secara empati, gitu. Mendengarkan secara dalam, secara empati,
mencoba untuk memahami apa yang lawan bicara kita rasakan dan maknai dari pembicaraan itu. Demikian. Jadi hukum pertama percakapan, kalau kita mau membuat percakapan kita lebih baik atau lebih bermakna, maka pastikan kita mendengar dengan baik terlebih dahulu. Gitu ya, menangkap kondisi, menangkap situasi, menangkap apa-apa yang kemudian ada dalam jangkauan sekitar kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, melanjutkan dari hukum pertama tadi, maka kalau kita bicara tentang percakapan atau pembicaraan, ya, atau kalau kita sedang berbicara, yang itu adalah kegiatan kita sehari-hari, dan ya saya pun sekarang sedang berbicara nih, gitu ya. Maka dasar-dasar percakapan yang berhasil adalah yang pertama, secara substansi atau secara konten, dia berisi tentang kejujuran. Dia berisi tentang apa yang kita pahami sebagai seorang komunikator. Ketika kita berbicara terkait tentang apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, apa yang kita maknai sebagai sebuah hal yang kita anggap itu adalah sebuah benar gitu ya, atau hal yang benar begitu, maka itu akan lebih membuat percakapan kita akan berhasil. Maka kejujuran menjadi penting, honesty menjadi penting untuk kemudian mengkerangkai ya, untuk kemudian melingkupi substansi ya dari apa yang kita bicarakan. Kejujuran. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sikap yang benar. Ya, sikap yang benar. Sikap yang benar. Bagaimana ketika kita berbicara, ketika kita berhadapan dengan orang lain, entah di level individu, kelompok, dan sebagainya, ya, pasti kan ada yang namanya hukum sebab akibat gitu ya. Ada aksi, ada reaksi. Begitu juga dengan berbicara. Berbicara pun juga perlu kita pastikan dengan sikap yang benar. Cara berbicaranya, cara kemudian menanggapinya, merespon pendapat orang lain, itu pun juga kita perlu lakukan dengan cara yang benar. Ya, pastikan sikap kita yang kita pilih dalam berbicara itu sesuai dengan siapa yang juga kita ajak bicara. Misalkan dengan seorang yang lebih muda dibandingkan dengan kita, dengan adik kita misalkan, gitu ya, atau misalkan kita sebagai seorang pendidik begitu, dengan seorang yang lebih muda dengan kita seperti apa bicaranya, kemudian bicaranya kita seperti apa juga ketika kita berhadapan dengan guru kita, dengan dosen kita, dengan orang tua kita, nah itu akan berbeda, gitu ya. Makanya sikap itu juga menjadi penting. Sikap attitude is matter, gitu. Attitude is everything kalau bahasanya di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah minat terhadap orang lain. Nah ini agak menyambung ya pembahasan kita dengan bagaimana kita bisa mengupayakan yang namanya empathic listening gitu. Jadi empatik dengan kita mencoba untuk mengupayakan empathic listening, maka kita mencoba untuk menaruh minat kita terhadap orang lain gitu. Maksudnya gimana? Kak, maksudnya gimana, Pak? Gitu ya. Maksudnya adalah bagaimana kita kemudian mencoba untuk meletakkan dulu minat kita terhadap apa yang dibicarakan oleh orang lain itu dulu gitu ya. Walaupun pembicaraannya agak-agak kita nggak suka, kita nggak minat, tapi sebisa mungkin kita coba upayakan itu. Kita minat pada pembicaraannya, kita coba care terhadap orangnya dulu gitu ya. Kita coba mengerti apa yang mau diomongkan dan seterusnya gitu ya, mengerti si siapa yang mau diajak bicara begitu atau lawan bicara kita. Kita 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 upayakan itu dulu gitu ya. Sehingga percakapan yang nanti kita akan lakukan ya timbal balik yang akan terjadi dalam percakapan itu akan berjalan juga dengan baik. Oke, itu ya yang ketiga. Yang keempat adalah keterbukaan terhadap diri sendiri. Gitu. Jadi keterbukaan terhadap diri sendiri ini kaitannya adalah bagaimana kita bisa secara terbuka menerima segala bentuk respon dan feedback yang diberikan oleh lawan bicara kita. Gitu. Jadi tentunya ya kita kan tidak bisa mengontrol feedback ya. Kita tidak bisa mengontrol respon orang. Nah, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Cara mengontrol diri kita sendiri seperti apa ya? Kita coba jaga nih. Kita coba buka em, diri kita atas masukan-masukan, atas komentar-komentar, atas respon-respon, atas feedback-feedback yang diberikan oleh orang lain terhadap kita. Yang diberikan oleh komunikan terhadap kita sebagai komunikator. Kan ingat ya, proses komunikasi ya. Ya, kita sebagai komunikator ada pesannya, ada komunikannya. Nah, komunikan merespon atau menangkap pesan dari kita dan akan sangat mungkin dan
ya pastinya ya mungkin bisa dibilang pastinya gitu akan memberikan respon. Entah respon juga bentuknya verbal atau pembicaraan juga atau atau responnya dalam bentuk ya sesuatu yang tidak verbal atau non verbal ya seperti body language dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita coba maknai. Nah, itulah teman-teman semuanya dasar-dasar bagaimana kita bisa melakukan yang namanya percakapan yang optimal atau percakapan yang berhasil. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang bicara lagi-lagi ya, berbicara ya, maka kita bisa membagi menjadi beberapa bagian ya. Saya di sini membagi menjadi tiga besar pembagian begitu, di mana pembagian masing-masingnya ada beberapa contoh kasus atau contoh aktivitas di mana kita menggunakan dan bisa mengupayakan pembicaraan yang optimal itu atau pembicaraan yang baik itu. Yang pertama adalah bicara empat mata. Bicara empat mata adalah bicara ya kita dengan orang lain begitu, tapi one by one, satu dengan satu, sendirian, yang empat mata ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan curhat gitu ya, curhat cerita kita dengan teman kita, cerita kita pada teman kita terkait tentang permasalahan mungkin terkait tentang hal-hal yang dicurhatin lah. Nah, biasanya perempuan nih ya suka curhat dan seterusnya nih gitu. Kemudian coaching. Nah, coaching ini juga dia punya intensi khusus ya. Biasanya di dunia profesional. Di dunia profesional, misalnya pengembangan karir, kemudian juga berencana hidup dan seterusnya. Nah, ini eh, apa namanya bentuknya adalah coaching. Gitu ya, bentuknya adalah coaching. Tatap muka empat mata, tapi dia lebih punya apa? Lebih punya tujuan gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa ya tadi membuat si coach gitu ya, seseorang yang di coaching itu bisa lebih baik lagi setelah ikut coaching atau setelah melaksanakan coaching. Nah, untuk coaching sendiri sebenarnya bagi teman-teman yang berminat itu silakan deh coba apa? Dipelajari ya ataupun diilmui lebih dalam gitu karena ini penting juga nih bagi teman-teman yang mungkin punya minat di dunia ke-SDM-an, di dunia HR begitu, coaching ini jadi sangat penting gitu. Nah, silakan coba teman-teman dalami gitu ya, telusuri gitu. Mungkin setelah nanti lulus kuliah pun juga silakan bisa ikut berbagai macam pelatihannya dan juga sertifikasinya tentunya untuk bisa menjadi seorang coach yang profesional seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bicara dalam kelompok kecil. Bicara dalam kelompok kecil. Sudah bicara keluar dalam apa segmen yang lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama tadi. Kalau empat mata kan cuma ya kita dengan teman kita ya satu orang gitu. Nah, kalau bicara dengan kelompok kecil ya kita berbicara di eh, kelompok orang yang mungkin jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama tadi gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita berdiskusi gitu ya, diskusi dalam kelompok, kita belajar bersama, belajar bareng, belajar kelompok gitu ya, kita berdiskusi terkait tentang bagaimana membahas tugas dari dosen misalkan gitu ya, itu bagian dari diskusi. Dan juga rapat. Rapat pun juga sama. Ketika kita mengemukakan pendapat di dalam rapat, gitu, itu adalah kita berbicara dalam kelompok kecil, gitu ya, rapat, musyawarah, begitu. Rapat ini pun yang juga jati dirinya Indonesia ya, bahasa Indonesia nih ya, gitu ya. Bagaimana rapat ini juga kan masuk di sila keempat Pancasila gitu kan, permusyawaratan, gitu kan. Ini juga menjadi penting untuk kita bisa ilmui untuk kita bisa biasakan gitu bagaimana kita bisa bicara secara baik, secara optimal dalam setiap rapat ketika kita mau mengemukakan pendapat. Apalagi teman-teman ini sebagai seorang yang mungkin terlibat dalam organisasi, komunitas, begitu ya, atau mungkin sudah mungkin ya buat startup sendiri begitu, buat perusahaan sendiri kecil-kecilan mungkin. Nah, itu juga bagian dari bagaimana teman-teman bisa menggunakan rapat dengan baik ya. Dan di rapat itu ketika teman-teman punya pendapat ya silakan bisa dikemukakan dengan cara yang baik pula. Seperti itu. Yang ketiga adalah ya ini segmennya lebih luas lagi dibandingkan yang kedua dan yang pertama apalagi ya. Ya ini bicara di depan umum, bicara di depan khalayak, bicara di depan masa yang lebih luas lagi. Contohnya apa? Contohnya adalah ya pidato. Kita kita apa pidato mengungkapkan suatu gagasan, suatu ide gitu ya, atau mungkin memberikan sambutan dan seterusnya, ataupun juga ceramah gitu. Misalkan teman-teman yang punya apa punya eh, kesukaan ataupun punya
keinginan menjadi seorang ulama gitu ya, menjadi seorang dai, pemuka agama gitu ya. Nah, ceramah ini ya salah satu bagian dari kita berbicara di depan umum gitu. Makanya teman-teman yang mungkin pernah merasakan di pesantren gitu ya, ada tuh materi balaghah gitu ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan gagasan, ide di halayak, di depan umum secara baik. Pesannya sampai dengan cara atau dengan delivery yang baik pula. Begitu. Jadi ada tiga teman-teman ya, bicara empat mata, one by one, interpersonal, kemudian bicara dalam kelompok kecil ya, kita dalam kelompok, kita dalam organisasi, kita dalam komunitas, dalam diskusi dan dalam rapat. Kemudian yang ketiga adalah bicara di depan umum, bicara di depan khalayak yang lebih luas lagi. Seperti itu. Dan biasanya bicara depan umum ini biasanya one way ya, biasanya satu arah. Kalau dibicara dalam kelompok kecil itu memungkinkan untuk kita ada reciprocal action atau ada reciprocal activity ya, aktivitas saling ini ya, timbal balik gitu, ada yang memberi ada yang menerima dan seterusnya. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang bicara atau bercakap gitu, maka ini adalah satu hal yang perlu diantisipasi gitu ketika kita mencoba untuk berbicara. Ya ini apa? Ya ini adalah memecah kebekuan, memecah keheningan gitu. Ya karena berbicara ya ini memulai sesuatu pembahasan ya nggak sih? Ketika kita berbicara itu memulai sebuah bahasan atau sebuah diskursus yang kita akan diskusikan gitu. Jadi memecah kebekuan ini memang satu kondisi awal ya, ya jadi ketika kita bertemu dengan orang yang baru gitu, mungkin teman-teman coba ilustrasi, coba pikirin ya, coba gambarkan ya. Ketika teman-teman naik satu moda transportasi umum tertentu gitu kan, misalkan bis gitu, naik, kemudian duduk di satu tempat, di sebelahnya ada orang yang asing yang baru teman-teman kenal. Nah, saat pertama kan pasti akan canggung ya, pasti akan saling saling diam, saling hening gitu. Nah, berbicara atau bercakap gitu ya, itu adalah salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk memecah kebekuan. Ya sampaikan aja, mohon maaf Pak, apa salam kenal, Bapak siapa gitu kan, mau kemana gitu, kita kan bisa gitu. Saya siapa gitu kan, kenalan. Saya ini mahasiswa dari sini, mau ke sini, tujuannya apa dan sebagainya. Jadi eh, memulai pembicaraan itu berarti juga gimana kita bisa mulai memecahkan kebekuan yang itu terjadi gitu di antara kita dengan orang lain yang kondisinya kita baru saling tahu atau baru saling kenal gitu ya, baru saling bertemu begitu. Nah, itu memecah kebekuan. Bagaimana kita bisa mulai proses berbicara, proses komunikasi, proses percakapan. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa memecah kebekuan di antara kita dan lawan bicara kita. Begitu ya. Nah, teman-teman, yang juga kita perlu antisipasi dalam proses bicara adalah mengatasi rasa malu nih. Itu ya saya paham begitu. Biasanya apalagi kalau kita bicara di depan umum, pasti ada rasa canggung, rasa malu, rasa grogi, demam panggung dan seterusnya. Saya pun pernah merasakan itu dahulu begitu ya. Tapi kita itu kita perlu coba eh, kita perlu coba untuk melatih diri kita untuk bisa lebih berani, untuk bisa mengatasi rasa malu itu gitu. Eh, Prinsipnya gini, kalau kita bicara tentang tadi ya, komunikasi ya dalam hal ini adalah percakapan atau pembicaraan gitu, kita akan berada dalam suatu komunikasi atau percakapan yang enak ketika kita dan lawan bicara kita sama-sama enak, sama-sama nyaman gitu ya. Orang lain yang diajak bicara akan menikmati percakapan jika mereka tahu bahwa Anda menikmatinya juga dan buat nyaman. Jadi kalau kita merasa nggak nyaman, kalau kita merasa gelisah gitu dalam sebuah komunikasi, lawan bicara pun juga akan merasakan, akan menerima sinyal-sinyal bahwa wah ini orang bicaranya nggak enak nih, wah ini orang bicaranya nggak asik nih, nggak enjoy nih dan seterusnya. Sehingga kita perlu pastikan bahwa kita pun secara kondisi nyaman dulu dengan pembicaraan yang kita akan lakukan ya, eh, segala hal dalam diri kita kita pastikan dalam kondisi yang baik ya, nyaman dan seterusnya. Gak usah malu, santai aja, feel free aja sampein gitu ya. Itu kemudian bisa memastikan bahwa percakapannya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, terus ada pertanyaan, lantas gimana cara mengatasi rasa malunya itu, Pak? Gitu ya. Tadi kan ini ya prinsipnya ya. Cara mengatasi rasa malunya seperti apa? Salah satu caranya adalah dengan ya yakini dan pahami bahwa ya yakini dan pahami bahwa
setiap ide itu atau setiap apa yang terlontar dari ucapan kita itu atau dari mulut kita itu adalah sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang matters. Pastikan itu. Kendati itu nanti diberikan respon negatif, ya lagi-lagi ya itu kan hal yang tidak bisa kontrol. Kita kontrol ya. Ini bisa kita kontrol apa tadi? Prinsip kita balik ke slide yang sebelumnya itu. Prinsip kita bagaimana kita membuka diri gitu ya. Bagaimana kita membuka diri. Pastikan itu. Pastinya kita setiap setiap apa yang kita lakukan pasti pasti berasal dari ide dan gagasan yang kita yakini, tapi pastikan juga itu punya ruang untuk bisa diisi oleh orang lain gitu. Jadi kita menganggap bahwa pendapat kita bukan satu-satunya yang benar. Kira-kira gitulah ya. Pendapat kita bukan satu-satunya yang harus diikuti enggak gitu. Apalagi dalam rapat ya enggak. Pasti ada eh, emang itu berasal dari keyakinan kita, dari apa yang kita pahami, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal lain yang bisa kita tambahkan, ada hal lain yang bisa kita sempurnakan dari pendapat kita. Nah, itu yang kita bisa maknai dan bisa jadi kan tadi ya rasa malu itu kan terasa nggak pede itu kan karena kita yakin eh, karena kita melihat bahwa apa yang mau kita sampaikan dalam sebuah pembicaraan itu ini bener nggak ya kayak gini nggak ya? Kayaknya nggak deh, nggak usah ngomong deh gitu. Jadi kan kayak gitu ya. Eh, nah itu yang perlu coba kita kita hilangkan. Ya udah yakin aja sembari sembari kita coba kondisikan diri kita untuk bisa lebih terbuka menerima segala bentuk respon dan feedback yang nanti akan diberikan oleh lawan bicara kita. Gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mengantisipasi segala bentuk kemungkinan, ya, mengantisipasi segala bentuk kemungkinan. Pertama kita lakukan adalah yakin dulu aja nyampein. Yakin dulu aja sembari kita pastikan bahwa diri kita terkondisikan untuk bisa menerima segala bentuk respon dan feedback yang diberikan oleh orang lain atau oleh komunikan terhadap kita sebagai komunikator. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang percakapan atau pembicaraan, maka pastikan ada proses tanya, ada proses menjawab, ada proses bagaimana kita menanyakan sesuatu, ada proses menjawab sesuatu, menyampaikan gagasan dan seterusnya, atau merespon gagasan dan seterusnya. Maka kalau kita bicara tentang pertanyaan sebagai salah satu bentuk eh, aktivitas yang kita lontarkan dalam percakapan tersebut, ya, maka pertanyaan yang harus dihindari adalah pertanyaan yang apa ibaratnya ya, singkat ya, yang itu mengundang respon singkat. Misalkan pertanyaan-pertanyaan ya tidak gitu. Boleh sih nggak disalahkan sih hanya saja memang ya udah langsung berhenti gitu misalkan kamu udah mandi belum belum gitu selesai gitu percakapan langsung selesai jadi nggak ada diskusi di situ nggak ada proses saling menukar informasi yang mendalam di situ kalau misalkan pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan singkat pertanyaan trivial gitu. Lo tahu kejadian ini nggak sih nggak gitu selesai gitu kan nggak apa nggak berlanjut pembicaraannya. Eh, Coba ganti dengan misalkan pertanyaan-pertanyaan yang mengundang opini orang lain. Misalkan, lo tahu nggak sih peristiwa Rengas Dengklok misalkan, menurut lo kenapa sih kaum muda menculik Bung Karno gitu ya kan, nah, gitu-gitu ya. Jadi ada proses pendalaman yang dilakukan itu dalam proses pembicaraan, dalam proses percakapan. Sehingga dengan itu mengundang kita sebagai komunikator dan lawan bicara kita sebagai komunikator untuk saling berpikir gitu, saling mencoba untuk memikirkan apa yang kita bicarakan, menangkapnya seperti apa, meresponnya seperti apa gitu. Jadi dengan begitu proses percakapan akan semakin baik, akan semakin berjalan dengan optimal gitu. Informasi semakin dalam, semakin kaya, kita pun juga gak semakin apa ya, eh, semakin nyaman juga gitu dalam coba untuk mengutarakan informasi-informasi dan gagasan-gagasan yang kita miliki juga, mengutarakan pendapat-pendapat yang kita miliki juga seperti itu. Nah, begitu pula dengan bahasa tubuh, gitu ya. Tangan, ya kita coba angkat misalkan seperti ini nih, gitu ya. Kemudian eh mimik muka, gitu. Mimik muka yang kita coba pastikan, gitu ya. Misalkan kondisi kita ketika kecewa, ya, ketika senang, ketika bahagia, ketika ragu, ketika penasaran, kan itu kan bisa digambarkan dengan raut muka, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita latih juga nih. Coba, coba mungkin teman-teman bisa berlatih di depan cermin, di depan kaca. Jadi mungkin belajar di depan kaca nggak hanya bersolek aja ya, tapi juga kita bisa melatih diri kita untuk bisa melatih bahasa tubuh kita secara luwes, secara baik ya,
untuk mendukung dan menyokong bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa berbicara, bercakap-cakap dengan lawan bicara kita. Nah, teman-teman, bicara juga terkait tentang percakapan, maka kita perlu juga nih untuk bisa menggiring percakapan. Untuk tadi tuh, untuk memecah kebentuan, untuk memecah kebekuan, gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah pilih topik yang dapat melibatkan semua orang, gitu. Memang agak sedikit butuh riset sih, tapi nggak masalah. Bisa kecil-kecilan aja. Misalkan tanya, lihat aja kelompok di kelompok belajar ini dia ini kelompok ini sukanya ngapain aja sih, atau misalkan kita baru orang jadi yang baru masuk kelompok belajar ya tertentu gitu, kita coba telusuri dulu nih kelompok belajar ini dia senangnya ngapain ya, atau kalau bahas pelajaran apa yang paling disukai ya, nah kita coba itu dulu. Atau misalnya kita mau bicara tentang seorang si A ini atau si Agus ini dia sukanya apa ya, si Agus ini dia sukanya apa? Oh, dia sukanya nonton bola gitu ya. Klub favoritnya apa? Oh, klub favoritnya misalkan Manchester United misalkan gitu. Ya udah, dari survei kecil itu ya, dari riset kecil itu kita bisa tahu bahwa oh, ini yang paling disukai ini ngomongin bola ya, ngomongin bola, ngomongin klub kesayangannya nih MU nih gitu. Kalau ada suatu hal tanda kutip buruk yang terjadi pada klub kesayangan ya MU gitu, better kita nggak usah ngomong gitu kan, misalkan gitu ya, untuk tidak mengganggu atau tidak menyinggung perasaan dia, kayak gitu. Jadi topik yang dapat melibatkan semua orang. Kemudian mintalah pendapat. Jadi walaupun memang feedback dan respon itu adalah sebuah hampir sebuah keniscayaan ya, tidak 100%, tapi pastinya akan mengundang feedback ataupun respon. Tapi kita pun juga sebagai komunikator juga perlu nih untuk mancing nih gitu, perlu untuk memancing yang namanya feedback atau yang namanya respon dari lawan bicara kita. Menurut gue begini-begini nih Pak. Menurut ini apa? Pakai kita ke teman ya, jangan depan. Menurut gue gini bro. Pendapat terkait ini. Menurut lo gimana? Jadi ada proses kita mancing, ada proses kita minta pendapat orang lain, gitu, untuk bisa mengirim percakapan menjadi percakapan yang baik. Bantulah orang yang paling pemalu dalam kelompok. Nah, kalau kita bicara kelompok, ya pasti kan ada aja tuh yang dominan sama yang nggak dominan siapa aja gitu ya. Nah, kita mungkin sebagai ketua kelompok ya, coba nih kasih kesempatan bagi mereka yang pemalu, bagi mereka yang tidak dominan untuk bisa mengutarakan pendapat mereka. Kita beri akses atau beri kesempatan yang merata, yang seimbang, yang sejajar kepada siapapun dalam kelompok. Nah, gitu ya. Kemudian jangan monopoli percakapan. Ya walaupun sih ini godaan buat setiap komunikator gitu. Kalau udah punya ide gagasan yang kayaknya bagus banget, kayaknya wah wah banget gitu, makanya kita tergoda dan terdorong untuk nyerocos saja terus gitu, untuk bisa menyampaikan terus gitu, tanpa melihat bahwa mereka ataupun lawan bicara kita punya hak untuk merespon, punya hak untuk memberikan feedback, punya hak untuk kemudian bisa memberikan tanggapannya juga, memberikan idenya juga. Oleh karena jangan pernah memonopoli percakapan, gitu ya. Kemudian yang berapa nih? Yang kelima adalah jangan menginterogasi teman Anda. Ya kalau kita misalkan penasaran terhadap kondisi teman kita gitu ya, misalkan kemarin sakit, nggak masuk kan lama banget, hampir 3 pekan misalkan. Wah, langsung diberondong pertanyaan, lu kenapa sih? Kok nggak bilang-bilang nih? Kalau sakit bilang dong, gitu-gitu. Kan gue jadi khawatir gitu. Emang bagusnya sih baik, intensinya sih baik, gitu. Tapi langsung diberondong gitu. Tapi langsung ditanyain bertubi-tubi, ya bak seperti seorang polisi menginterogasi apa ininya ya, apa namanya suspeknya ya, terduganya begitu, atau saksinya bahkan gitu. Nggak kayak gitu caranya, pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan aja berkomunikasi, bangun komunikasi yang baik, bangun percakapan yang baik dan seterusnya. Nah, kemudian juga tadi ya, selain minta pendapat, yang macam pendapatnya sama nih dia. Nah, ini bagaimana kita bisa mengirim percakapan menjadi percakapan yang baik. Nah, ini adalah slide terakhir. Lantas bagaimana cara kita menjadi pembicara yang terbaik? Bicara terbaik ya paling tidak untuk diri kita sendiri ya. Pertama, memandang suatu hal dari sudut pandang yang baru. Nah, ini penting teman-teman. Jadi, ini bicara di dalam diri kita dulu nih, gitu. Ketika kita mencoba untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan gagasan, menyampaikan sesuatu, pastikan kita sudah ready dengan segala bentuk kemungkinan, ya, with all the probabilities yang ada dalam situasi yang kita hendak sampaikan pendapatnya, gitu. Oleh karenanya memandang sesuatu hal dari sudut pandang yang baru itu menjadi penting. Pun juga bagaimana kita memiliki cakrawala yang luas itu pun juga jadi penting, gitu. Maka
membacalah gitu, maka berpengetahuanlah gitu, sehingga kita ya tadi itu mendukung juga untuk poin yang pertama, ya memandang dari sudut pandang yang berbeda gitu, multi perspektif begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah antusias begitu, antusias. Antusias menunjukkan minat besar pada apa yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka maupun apa yang Anda katakan pada kesempatan itu. Jadi kitanya nih antusias dulu nih. Ya walaupun kita nggak minat dengan tentang pembicaraannya, kita coba ya setidaknya minimal secara gestur kita menunjukkan rasa antusias yang kita coba berikan kepada lawan bicara kita. Gitu. Kemudian tidak pernah membicarakan diri sendiri. Nah ini godaan lagi nih buat para communicator gitu ya. Kalau udah ngomong nih, bawaannya ngomongin diri sendiri, ngomongin kebaikan, kebagusan diri sendiri gitu. Ya udah, ya udah orang nggak dikasih tempat gitu ya. Nah ini yang perlu kita hindari. Kemudian sangat ingin tahu, betul boleh sih ingin tahu boleh gitu, tapi berlebihan tidak baik begitu. Mereka bertanya mengapa, mereka ingin tahu lebih banyak mengenai apa yang Anda katakan tadi ya, menginterogasi ya, memberondong dengan pertanyaan. Ya, gitu. Kemudian menunjukkan empati ini sama ya, lanjutannya dengan mendengarkan secara empatik, berbicara pun juga bisa secara empatik. Jangan sampai pembicaraan kita itu menyinggung, jangan sampai pembicaraan kita itu melukai hati atau melukai perasaan orang lain. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki selera humor nih. Nah, kenapa ini penting di Indonesia? Karena memang Indonesia ini eh, agaknya suka ya dengan hal yang sifatnya itu humor ya. Ceramah aja ada humornya. Berbicara depan umum juga ada humornya gitu ya. Bahkan di Indonesia stand up komedi laku keras begitu ya. Ya oleh karenanya ya penting gitu untuk bisa menyelipkan humor-humor begitu. Ya kita hati aja gitu. Atau paling tidak mengundang senyum lah, mengundang senyum dari lawan bicara kita. Dan tidak keberatan mengolok-olok diri sendiri. Nah ini ya, menertawai kekurangan gitu-gitu. Menertawai sesuatu hal yang kita anggap sebagai kekurangan dalam diri kita. Nah, nggak masalah, nggak masalah. Asal kita bisa berdamai dengan itu semuanya. Yang hal itu adalah punya gaya bicara sendiri gitu ya. Nah ini penting nih, coba dilihat lagi ke dalam, direfleksikan. Gaya bicara kita seperti apa sih? Apakah seperti Pak Karno ya, yang lantang berbicara ketika berpidato gitu, atau seorang yang lembut gitu ya, yang santai, yang kalem gitu ya, atau seperti orang yang nggak banyak bicara tapi tegas, to the point, pokoknya gini 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 gini, A B C D E F G, stop gitu ya, selesai. Yang penting substansinya kena, atau seperti itu. Nah, silakan ya coba teman-teman lihat atau refleksikan dalam diri sendiri, kira-kira teman-teman masuk yang mana nih? Yang tegas seperti like Pak Karno ya, kemudian atau yang kalem, yang santai, atau yang tadi tegas juga tapi dia ya udah pastikan omongannya efisien gitu. Kata-kata yang dikeluarkan efisien, menghebat energi juga, gitu bilang gitu ya, menghebat tenaga juga. Nah, ini teman-teman, bagaimana kita bisa memastikan kita menjadi seorang pembicara terbaik. Nah, ini ciri-cirinya. Silakan bisa coba refleksikan dalam diri masing-masing. Sudah sejauh apa kita membiasakan diri kita sebagai seorang pembicara terbaik. Itu saja mungkin untuk sesi kali ini. Sedikit saya review bahwa berbicara menjadi satu aktivitas kunci, suatu aktivitas penting dalam kita berkomunikasi. Pembicaraan yang baik itu perlu kita raih agar apa? Agar proses komunikasi yang kita lakukan dalam kehidupan kita pun juga bisa berjalan dengan baik. Proses penyampaian informasi, proses transfer informasi itu bisa berjalan dengan baik dengan bagaimana kita bisa berbicara dengan baik. Dengan bahasa yang kita pilih, dengan pesan yang kita pilih seperti apa, delivery-nya, ya jangan sampai bahasa yang kita pilih, delivery yang kita pilih, yang kita pakai, itu menjadi obstacle atau menjadi penghambat buat diterimanya informasi yang diterima oleh komunikan atau lawan bicara kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan, kalau ada pendapat lain, silakan. Saya dengan terbuka membuka kolom komen untuk bisa teman-teman tuliskan pertanyaan ataupun masukan, saran dan seterusnya. Ataupun kalau misalkan ada sanggahan juga dipersilahkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Saya Akil Wilda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.